Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Sonia, NPM 1006031 Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya berjudul penelusuran pustaka potensi tanaman Magnoliopsida peningkat kadar trombosit di dalam darah. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu latar belakang. Pada tahun 2020, prevalensi trombositopenia yang tinggi ditemukan pada infeksi DBD dan malaria pada usia 5-14 tahun sampai menyebabkan kematian. Penata laksanaan trombositopenia secara farmakologis seperti pemberian obat kortikosteroid dan transfusi darah. Tetapi pengobatan ini membutuhkan biaya yang cukup mahal dan belum tentu menghasilkan efek yang sangat maksimal. Dan juga jika pengobatan ini tidak secara rutin, maka akan memperburuk kondisi pasien sehingga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, didapatkan alternatif lain untuk menghindari efek samping dan meminimalisir biaya pengobatan dengan menggunakan tanaman yang dapat digunakan sebagai obat seperti buah-buahan, sayuran hijau, umbi-umbian, dan lain-lain. Dari tanaman yang memiliki trombosit ini memiliki senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin yang bertindak sebagai imunostimulator. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja tanaman dapat digunakan untuk trombosit. Yang kedua, senyawa aktif apa yang diduga meningkatkan trombosit dan mekanisme kerja dari tanaman serta senyawa aktif untuk meningkatkan trombosit. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui tanaman untuk meningkatkan trombosit. Yang kedua, untuk mengetahui senyawa aktif apa yang diduga untuk meningkatkan trombosit. Yang ketiga adalah untuk mengetahui mekanisme kerja dari senyawa aktif tanaman yang dapat meningkatkan trombosit. Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat sebagai sumber informasi dan sumber referensi tentang potensi tanaman dan senyawa aktif yang diduga dapat meningkatkan jumlah sel trombosit. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode systematic literature review terhadap jurnal nasional maupun internasional mengenai tanaman yang berpotensi untuk meningkatkan kadar trombosit dalam darah. Yang pertama yaitu strategi pencarian menggunakan jurnal yang dipublikasi 10 tahun terakhir, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selanjutnya diseleksi artikelnya. Artikel yang dipilih adalah artikel dengan memenuhi kriteria inklusi, dan artikel yang tidak dipilih adalah artikel yang tidak artikel eksklusi yang hanya berupa abstrak atau berupa review yang tidak digunakan sebagai rujukan utama. Selanjutnya dari jurnal-jurnal yang didapatkan, maka akan diekstrak menggunakan tabel di bawah sebagai berikut. Berikut adalah bagian alur penelitian yang saya gunakan di dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan ini saya menggunakan 3 jenis tanaman, yaitu buah jambu biji, daun pepaya, dan buah pare. Diketahui buah jambu biji ini dapat meningkatkan trombosit dengan mengekspresikan sel punca sebagai salah satu jalur molekuler. Kandungan quercetin pada jambu biji ini dapat meningkatkan ekspresi mRNA stem cell factor pada stroma sumsum tulang sehingga dapat meningkatkan trombosit dalam darah. Lalu daun pepaya ini dapat digunakan untuk menginduksi sekresi ileum-6 sesuai dengan kadar konsentrasi yang diberikan dan secara langsung merangsang produksi trombosit dengan meningkatkan sekresi trombopoin. Selanjutnya adalah buah pare. Diketahui kandungan bioaktif dalam buah pare ini dapat meningkatkan parameter hematologis pada tikus trombositopenia yang diinduksi dan busulfan. Buah pare juga dapat mencegah terjadinya penghancuran trombosit dalam darah dan pada akhirnya meningkatkan perpanjangan usia trombosit dalam sirkulasi darah. Kesimpulannya, yaitu berdasarkan dari hasil analisa data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa beberapa jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional dalam meningkatkan trombosit yaitu seperti buah jambu biji, daun pepaya, dan buah pare. Kandungan aktif dalam buah jambu biji berupa quercetin dan flavonoid yang dapat menghambat kerja dari enzim resep transkrip dalam replikasi virus. Lalu, kandungan papain dalam daun pepaya meningkatkan trombosit melalui mekanisme peningkatan jumlah sitokin, serta kandungan buah pare terhadap alkaloid dan saponin yang memiliki efek antiinflamasi yang dapat menghambat infiltrasi neutrofil. Dapat disimpulkan dari ketiga jenis tanaman tersebut, tanaman yang paling efektif untuk meningkatkan trombosit yaitu buah jambu biji, karena buah jambu biji ini memiliki sel punca yang langsung mengekspresikan sebagai salah satu jalur molekuler untuk meningkatkan trombosit dalam darah. Berikutnya adalah saran. Disarankan pada penelitian di masa depan atau yang akan datang yang berkaitan dengan kandungan aktif yang bermanfaat pada tanaman-tanaman tradisional Indonesia untuk diadakan penelitian lanjutan agar mengetahui efek samping pada hewan percobaan maupun manusia, dan mengetahui pemilihan dosis yang efektif, kombinasi yang tepat, lama terapi yang disarankan, serta efek klinis yang mungkin ditimbulkan. Berikut adalah data referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi berikut. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.